Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muslim Ramdhani dengan NIM 2305100111. Oke, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis kinerja generator sinkron terhadap variasi beban pada sistem tenaga listrik, di mana generator sinkron merupakan komponen vital dalam sistem pembangkitan tenaga listrik. Nah, dalam operasional ya, generator ini tuh menghadapi berbagai kondisi beban yang berfluktuasi, mulai dari beban yang rendah hingga ke beban yang tinggi. Lalu pertanyaan mendasar yang muncul yaitu bagaimana performa dan efisiensi generator sinkron ketika dioperasikan pada kondisi beban yang berbeda-beda. Nah, dilakukannya analisis berikut yaitu untuk menjawab pertanyaan tersebut, di mana pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan metodologi yang sistematis dan analisis statistik. Oke, lanjut di sini kerangka metodologi dan variabel penelitian. Dalam penelitian ini saya menggunakan desain eksperimental dengan dua kategori variabel utama, yaitu variabel yang pertama adalah variabel bebas atau independent variable, yaitu kondisi di mana beban generator sinkron yang saya variasikan dalam pengujian. Nah, saya membagi kondisi beban menjadi dua kelompok yang terdefinisi dengan jelas, di mana ada kelompok beban rendah yang berkisar antara 25% hingga 50% dari kapasitas normal generator. Lalu kedua, yaitu kelompok beban tinggi, di mana berkisar antara 75% hingga 100% dari kapasitas normal generator. Nah, pemilihan rentang ini bukan tanpa alasan, karena rentang beban rendah mewakili kondisi operasi di luar jam puncak, atau saat permintaan listrik menurun. Sementara beban tinggi mempresentasikan kondisi operasi normal hingga puncak, di mana generator dimanfaatkan secara maksimal. Lalu yang kedua adalah variabel terikat atau dependent variable, di mana parameter utama yang diukur untuk menilai kinerja generator yaitu efisiensi generator sinkron, di mana efisiensi ini dihitung sebagai rasio antara daya output yang dihasilkan dengan daya input yang dikonsumsi, di mana dinyatakan dalam persentase. Selain efisiensi sebagai parameter utama, saya juga mengukur beberapa parameter tambahan yang mendukung analisis berikut, di mana antara lain tegangan terminal untuk memantau kestabilan output voltase, lalu juga faktor daya yang menunjukkan efektivitas penggunaan daya, lalu ada sudut daya yang mengindikasikan stabilitas sinkronisasi, lalu rugi-rugi tembaga yang berkontribusi pada losses dalam sistem, di mana parameter-parameter tambahan ini memberikan insight yang lebih mendalam mengenal perilaku generator pada berbagai kondisi operasi. Lalu selanjutnya ada pengumpulan dan komparasi data simulasi. Untuk menguji hipotesisnya, saya melakukan simulasi kinerja generator dengan menggunakan data dummy yang mempresentasikan kondisi operasi real, di mana total sampel yang digunakan yaitu adalah 100 sampel yang terbagi secara merata menjadi 50 sampel untuk kelompok beban rendah dan 50 sampel untuk kelompok beban tinggi. Jumlah sampel ini dipilih untuk memenuhi persyaratan statistik dalam independent sample t-test, di mana sampel yang cukup besar akan memberikan power statistik yang memadai dan distribusi yang mendekati normal sesuai dengan central limit theorem. Di mana dari data yang didapatkan, hasil deskriptif statistik dari pengumpulan data tersebut saya memperoleh hasil deskriptif yang sangat menarik. Di mana untuk kelompok yang pertama, kelompok beban rendah, itu rata-rata efisiensinya mencapai 88,40%. Lalu standar deviasinya sebesar 2,32%. Lalu untuk beban tinggi, rata-rata efisiensinya mencapai 97,82%. Lalu untuk standar deviasinya sebesar 1,02%. Dari angka-angka tersebut kita bisa melihat beberapa hal penting, di mana yang pertama terdapat perbedaan rata-rata efisiensi yang cukup besar yaitu 9,42%. Yaitu yang kedua, standar deviasi pada beban tinggi jauh lebih kecil dibandingkan beban rendah, di mana mengindikasikan bahwa kinerja generator lebih konsisten dan stabil ketika beroperasi pada beban tinggi. Lalu selanjutnya pelaksanaan uji t-test, di mana pemilihan metode statistik untuk menguji signifikansi perbedaan antara kedua kelompok tersebut
saya menggunakan independent sample t-test, di mana metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik data penelitian, yaitu membandingkan rata-rata dua kelompok yang independen. Tujuan utama dari uji ini adalah untuk mengetahui apakah perbedaan rata-rata efisiensi, yaitu 9,42%, yang kita amati tersebut merupakan perbedaan yang signifikan secara statistik, atau hanya terjadi karena faktor kebetulan semata. Lalu formula yang digunakan yaitu menggunakan formula t-test, di mana X1 dan X2 adalah rata-rata efisiensi masing-masing kelompok, lalu ada S-pool adalah standar deviasi gabungan, lalu N1 dan N2 adalah ukuran sampel masing-masing kelompok. Tingkat signifikansi yang saya tetapkan yaitu alfa sama dengan 0,05 atau 5%, yang merupakan standar umum dalam penelitian teknik dan sains. Lalu didapatkan hasil perhitungan statistik setelah melakukan perhitungan dengan menggunakan dan memasukkan seluruh data ke dalam formula. Saya memperoleh hasil statistik yang sangat signifikan, di mana T statistik yaitu 26,255, lalu degrees of freedom atau DF itu 98, lalu P value itu kurang dari 0,001, lalu selisih rata-rata efisiensi 9,42%. Angka T statistik sebesar 26,255 merupakan nilai yang sangat tinggi. Untuk memberikan perspektif, pada DF sama dengan 98 dengan alpha sama dengan 0,05, nilai kritis T hanya sekitar 1,984, di mana nilai T yang saya peroleh jauh melampaui nilai kritis ini. Yang lebih penting lagi yaitu p-value yang kurang dari 0,001. Hal tersebut berarti probabilitas bahwa perbedaan yang kita amati terjadi karena kebetulan adalah kurang dari 0,1%. Dengan kata lain, kita memiliki tingkat kepercayaan lebih dari 99,9% bahwa perbedaan ini adalah perbedaan yang sangat nyata dan signifikan. Lalu selanjutnya ada interpretasi hasil dan temuan kunci. Untuk keputusan statistik berdasarkan hasil uji t-test tersebut, saya membuat keputusan statistik sebagai berikut, di mana karena p-value-nya kurang dari 0,001 atau jauh lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu alfanya 0,005, maka keputusan yang diambil yaitu menolak hipotesis 0 atau H0 dengan menerima hipotesis alternatif yaitu H1. Hal tersebut berarti memiliki bukti statistik yang sangat kuat untuk menyatakan bahwa variasi beban berpengaruh sangat signifikan terhadap efisiensi generator sinkron, dan efisiensi pada beban tinggi memang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan beban yang rendah. Lalu untuk temuan kunci dari analisis mendalam terhadap data, saya mengidentifikasi beberapa temuan kunci yang sangat penting, yaitu untuk yang pertama peningkatan efisiensi mencapai 9,42%. Ketika generator beroperasi pada beban tinggi, hal tersebut bukan peningkatan yang trivial dalam konteks sistem pembangkit listrik. Peningkatan efisiensi sebesar ini dapat menghasilkan penghematan energi dan biaya operasional yang sangat signifikan. Untuk kedua, yaitu generator mencapai titik operasi optimal pada rentang beban 75-100%. Pada rentang tersebut, karakteristik operasional generator berada pada kondisi terbaiknya di mana semua komponen bekerja pada kapasitas yang dirancang. Lalu yang ketiga, konsistensi kinerja jauh lebih tinggi pada beban tinggi. Hal tersebut terlihat dari standar efisien yang lebih rendah pada beban tinggi yaitu 1,02% dibandingkan dengan beban rendah yaitu sekitar 2,32%. Standar efisien yang lebih rendah menunjukkan bahwa kinerja generator lebih stabil dan predictable, yang sangat penting untuk reliability sistem kelistrikan. Lalu yang keempat ada analisis fenomena fisik dari perspektif teknis. Temuan tersebut dapat dijelaskan melalui analisis rugi-rugi dalam generator. Nah, rugi-rugi operasi, terutama rugi-rugi inti atau core loss, bersifat relatif konstan terhadap beban. Pada kondisi beban rendah, rugi-rugi tetap ini menjadi tidak proporsional terhadap output yang dihasilkan, di mana menyebabkan penurunan efisiensi yang signifikan. Sebaliknya, pada beban tinggi, rugi-rugi tetap ini menjadi sebagian kecil total output, sehingga efisiensi meningkat secara substansial. Lalu, rumusan masalah dan hipotesis.
pertanyaan penelitian yaitu berdasarkan kerangka metodologi tersebut, saya merumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik dan terukur. Di mana pertanyaannya yaitu apakah terdapat perbedaan efisiensi yang signifikan pada generator sinkron 3 fase antara kondisi beban rendah yaitu rentang 25-5% dan juga beban tinggi yang rentangnya 75-100% dalam tenaga listrik. Lalu pertanyaan ini kemudian diterjemahkan ke dalam hipotesis statistik untuk pengujian, di mana hipotesis 0 yang saya ajukan adalah tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata efisiensi generator sinkron antara kondisi beban rendah dan beban tinggi, di mana secara sistematis ditulis sebagai mikro 1 sama dengan mikro 2, di mana mikro 1 adalah rata-rata efisiensi pada beban rendah dan mikro 2 adalah rata-rata efisiensi pada beban tinggi. Sementara itu hipotesis alternatif atau H1-nya yang saya uji adalah rata-rata efisiensi generator sinkron pada kondisi beban lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan kondisi beban rendah, atau secara matematis mikro 2 lebih dari mikro 1. Penempatan hipotesis ini sangat penting karena akan menentukan arah analisis statistik dan interpretasi hasil yang akan saya lakukan. Lalu ada perbandingan kinerja efisiensi generator. Hasil uji T menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan secara statistik antara efisiensi generator sinkron pada beban rendah dan juga beban tinggi, di mana P kurang dari 0,001%. Efisiensi beban rendah, di mana rata-rata kinerja pada 25-5% beban nominal. Detail uji statistiknya perbedaan rata-rata yaitu 9,42%. Peningkatan efisiensi yang substansial saat generator dioperasikan mendekati beban nominal, di mana T-value-nya 26.255, P-value-nya kurang dari 0,001, dan DF-nya 98. Begitupun dengan efisiensi beban tinggi yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu kesimpulan utama pada penelitian kali ini yaitu variasi beban terbukti sangat berpengaruh terhadap efisiensi operasional generator sinkron. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, saya dapat menarik kesimpulan bahwa variasi beban terbukti sangat berpengaruh terhadap efisiensi operasional generator sinkron. Pengaruh ini bukan hanya signifikan secara statistik, tapi juga memiliki magnitude yang besar dengan perbedaan efisiensi mencapai 9,42%. Lalu efisiensi tertinggi terverifikasi dicapai pada beban tinggi sekitar dengan rata-rata 97,82%, yang menunjukkan bahwa generator dirancang untuk beroperasi optimal pada kondisi mendekati kapasitas nominal. Implikasi praktis dan hasil rekomendasi. Temuan penelitian ini memiliki implikasi praktis yang sangat penting bagi operasi sistem pembangkit tenaga listrik. Yang pertama, pengoperasian sistem pembangkit harus dioptimalkan untuk menjaga generator di atas 75% kapasitas nominal guna meminimalkan rugi-rugi dan memaksimalkan efisiensi energi. Hal tersebut dapat dicapai melalui strategi scheduling yang lebih baik dan koordinasi antar unit pembangkit. Lalu yang kedua, dalam perencanaan kapasitas pembangkit, lebih baik menggunakan beberapa generator berukuran lebih kecil yang dapat dioperasikan pada beban optimal daripada satu generator besar yang sering beroperasi pada beban rendah. Lalu yang ketiga, sistem monitoring dan kontrol harus dikembangkan untuk memastikan generator sebisa mungkin beroperasi pada rentang beban optimal dengan mekanisme load sharing yang efektif antar generator. Oke, sekian presentasi saya mengenai analisis kinerja generator sinkron terhadap variasi beban pada sistem tenaga listrik. Di mana penelitian ini tuh menunjukkan bahwa pemahaman mendalam tentang karakteristik operasional generator sangat penting untuk optimalisasi sistem kelistrikan secara keseluruhan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan ataupun ingin diskusi, boleh komen aja di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.